Suami saya nikah lagi diam-diam padahal dia nggak kerja. Artinya biaya hidup dari kami, dari usaha saya jualan makanan ringan, dan suami bantuin. Bagaimana hukumnya? Yang ketiga, istri suami saya itu mantan pacarnya, yang katanya sudah talak 3 dengan suaminya, Bu ya, sudah menikah juga gitu ya. Jadi nikahnya sekarang sembunyi-sembunyi dari Maret sampai sekarang. Istrinya itu sudah ngurus ke pengadilan tapi gagal karena suaminya itu tidak mau menceraikan, Bu ya, dari suami yang sebelumnya ini, Bu ya. Dan afwan, Bu ya, harta yang kami miliki, rumah tempat kami tinggal itu juga hasil kerja bareng. Kalau saya minta suami untuk bikin pernyataan hibah rumah kami ke anak-anak, apa itu boleh? Karena saya nggak mau hubungan dengan istri suami dan saya juga nggak mau benci, Bu ya. Istri suami juga sudah punya rumah sendiri. Bagaimana harusnya sikap saya? Saya sudah nikah 25 tahun dan alhamdulillah saya punya anak, diberi amanah anak yang mengembirakan saya. Yang 2 sudah menjadi santri, Bu ya. Baik, mohon Kemudian masalah yang kedua, nikah diam-diam padahal suami nggak kerja, Bu ya. Jadi dari hasil istri jualan makanan ringan, Bu ya. Diam-diam maksudnya tidak memberitahu kepada dia. Ya, awalnya mungkin waktu nikahnya itu jadi istri begini, tahu, sebetulnya ya. Mungkin masalah menikah lagi itu kan hal berat ya. Hal berat. Jadi bagi siapapun kaum laki-laki jangan saatnya menikah ada tanggung jawab, apalagi tidak bisa memberi nafkah dan sebagainya. Tidak punya penghasilan dan sebagainya. Baik. Akan tapi itu kan nasihat buat suami. Tapi kan yang bertanya Anda sebagai seorang wanita, saya akan sampaikan nasihat kepada Anda. Bahwasanya di saat suami Anda nikah dengan diam-diam itu sebetulnya ada satu nilai penghargaan kepada Anda. Karena mungkin kalau ngomong dengan Anda nggak gampang. Karena masih ada, Anda punya wibawa di hadapannya, Anda punya kehormatan di hadapannya. Mungkin dia menjaga, tapi sisi lain dia punya hajat yang itu atau bagaimana. Wallah alam, saya tidak ngobrol dengan suami Anda. Yang jelas Anda harus menata hati. Dan alhamdulillah sudah tertata dari bahasa Anda, ada orang yang nyantai kok. Anda ternyata lebih dari itu apa? Yang memberikan nafkah juga Anda. Ini istimewa banget, kebaikan semuanya Anda ambil ini. Pun demikian di akhir kalimat Anda berusaha untuk tidak membenci. Anda ini istimewa. Jangan sampai keistimewaan Anda ini lalu maka dengan cara diam-diamnya suami Anda itu sepertinya jauh lebih bagus daripada di saat nanti diekspos, nanti yang merusak bukan Anda, orang lain. Sudah suamimu nggak kerja, kamu ngasih makan kamu, ini apaan sih? Yang semula Anda ridho menjadi tidak ridho. Cukup biarkan seperti itu. Karena apa? Yang penting perlu dijaga adalah hati Anda. Hati Anda sudah istimewa, hati Anda baik. Sudah suami menikah lagi, tak tahu yang memberi nafkah juga yang memberi adalah Anda. Masya Allah, istimewa Anda ini istimewa. Akan tapi tetap bagi suami tidak begitu dong. Kalau Anda menikah yang benar dong, ibaratnya ya memberi nafkah dan sebagainya, harus menghitung kekuatannya ya. Baik. Kemudian istri suami itu mantan pacar, Bu ya, yang katanya sudah talak 3. Mantan adalah yang lalu biar berlalu. Akan tapi bukan berarti seorang mantan pacar lalu menikah itu adalah bukan berarti cinta lama bersemi kembali. Tidak ada. Mungkin bisa saja adalah faktor kasihan dan sebagainya. Karena cintanya kepada Anda bisa saja mengubur cinta yang lalu. Karena apa? Sudah punya anak yang Anda katakan anak yang menghibur hati Anda. Supaya Anda itu terhibur, tidak usah Anda menghubung-hubungkan masa lalu. Bisa saja dia melihat seorang wanita sudah dicerai 3 kali dan mungkin pernah ada hubungan baik, lalu suami Anda ingin menikahinya. Bahkan wallah alam tujuannya apa? Apa tujuannya adalah untuk menjadi muhallil agar nanti bisa kembali atau yang lainnya. Yang jelas tolak 3 dan suami pun ternyata tidak mau mencerainya. Ini kan suami si istri yang pertama yang tidak mau mencerainya kan? Karena katanya di pengadilan gagal, Bu ya, karena suaminya tidak mau menceraikan. Lah ya, suaminya tidak menceraikan, baru sudah dicerai 3 kan? Ada keanehan, apakah memang mungkin cerai 3 melalui lesan, tapi ngurus ke pengadilan tidak sukses. Biarpun hakikatnya sudah cerai. Dan memang seharusnya tidak sabar menanti untuk menikah lagi setelah selesai pernikahan supaya tidak ada masalah. Lah karena surat cerainya belum ada, mungkin dari sinilah lalu ada nikah dengan sembunyi, yang penting halal, tidak terjadi satu keharaman, tidak jadi perzinaan. Semuanya perlu kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi Anda yang melihat semacam ini, subhanallah, Anda sudah pandai menghibur diri kok. Anda bisa menghibur diri Anda dan itu menjadikan kemenangan Anda. Anda akan menang di hadapan suami Anda. Yang Anda bersaing siapa? Kalau Anda seandainya nama Anda adalah Azizah, seandainya, maka Anda harus bersaing dengan Azizah, bukan bersaing dengan istri barunya. Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Maksudnya apa? Hari ini Anda harus lebih bagus dari yang kemarin. Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Tingkatkan semuanya ya.
Kemudian Anda sudah bisa pandai. Saya mendengar sangat indah bahwasanya Anda terhibur dengan anak Anda, alhamdulillah, dan sudah masuk di pondok pesantren. Luar biasa. Kalau sudah begitu Anda harus komitmen dengan kebaikan yang sudah Anda ada pada Anda. Artinya apa? Teruskan kembangkan itu. Kalau ini menjadi sebuah emosi, yang rusak siapa? Anak Anda pun jadi Anda rusak nanti. Ayahmu begini-begini, itu akan rusak. Anda akan rugi. Anda memberikan taufik, Allah memberikan taufik kepada Anda, bimbingan pada Anda, ternyata Anda masih bisa tenang. Anda yang biayai, beri nafkah, ya. Kemudian Anda punya kecemburuan juga. Bagaimana jika harta-harta ini adalah untuk rumah, Bu ya? Rumah ini kan hasil kerja bareng, Bu ya? Kerja bareng pun bukan diberikan, pun niat yang Anda ikrar bukan untuk suami dan juga bukan untuk diri Anda. Akan Anda serahkan kepada anak-anak Anda. Sah-sah aja sepakat dengan suami. Tapi dalam diskusi dengan suami jangan menanamkan ketidaksukaan suami. Artinya apa? Artinya menjaga bahasa. Bukan dalam irama Anda takut rumahnya diambil oleh sang istri yang kedua. Ya. Karena Pak istri kedua sudah punya rumah. Hanya Anda ingin memberikan keamanan buat anak-anak Anda. Sampaikan seperti itu. Kalau tujuannya biar supaya jangan sampai nanti suami itu membawa istrinya ke rumah gitu tuh ya. Nah, kalau itu bisa diskusi yang baik-baik. Kalau itu mungkin suami tidak akan membawa kalau kasusnya. Tidak akan mudah sudah punya rumah. Tinggal bicara saja, bilang wahai suamiku tercinta, semuanya sudah terjadi. Tapi tolong jaga saya agar tidak usah dibawa ke sini demi kebaikan semuanya. Itu bisa ngomong baik-baik. Kalau bisa, apalagi anaknya di sini, suruh datang kepada kami, saya nasihati dia dengan baik, insya Allah. Kalau seandainya sebelum nikah, saya akan nasihati kepada suami Anda dengan nasihat. Karena sudah nikah, nasihatnya beda. Yang jelas hidup itu kalau sudah dijalani harus baik. Harus indah semuanya. Anda sebagai seorang istri, waktu suami Anda belum menikah, Anda harus baik. Jika ternyata kok suami Anda menikah lagi, tetap harus baik. Nggak boleh berubah gara-gara itu menjadi setan itu ingin menjerumuskan orang itu bermacam-macam cara. Kadang dengan satu suami berantem terus sampai masuk neraka ada. Kadang-kadang ini kok baik-baik saja, diuji, setan jerumuskan, suruh nikah lagi. Dengan nikah lagi ternyata justru awal kehancuran. Maka apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda, tetap harus menjadi ahli surga. Itulah, maka nata keimanan. Bukan protes dengan bermacam-macam, wah ini enggak usah. Yang ibaratnya apa? Kalau sudah ada kekurangan, yuk kita memahami kekurangan. Tapi bagi suami tolonglah, di saat dia melakukan yang demikian itu, kompensasinya apa? Dia harus memberikan perhatian yang lebih dong dengan yang pertama. Bukan seperti sebagian orang ya, kalau sudah bahasa lain adalah habis mandi sepah dibuang seolah-olah sudah tua, sudah ini adalah bukan manusiawi itu. Tidak seperti itu akhlaknya. Nah, kalau memang harus dia menikah lagi, tentunya dengan yang pertama harus dia punya kesabaran. Seandainya ibaratnya, insya Allah istri pertama Anda tidak akan mecah piring. Seandainya istri pertama mecah piring di depannya, ya tetap dibalas dengan senyum. Karena apa? Pecahan piring itu sebetulnya adalah itu cinta. Itu kalimat aku mencintaimu bang, kenapa kau hancurkan aku seperti ini, gitu bahasanya sebetulnya, bukan sebuah bukan kebencian. Maka tanggapi istri itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan penghormatan. Semoga indah semuanya. Amin. Jauh dari keharaman. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.